Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dengan NIM 211011400600675 dari kelas 08 TPLP 009. Di video sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah interaksi manusia dengan komputer, yang dimana matkul ini dibimbing oleh Bu Intan Kumalasari dengan topik prinsip desain grafik. Video ini dibuat untuk menjawab studi kasus yang membahas tentang prinsip desain grafik. Pembahasan saya akan mengacu pada studi kasus tentang aplikasi bernama Scan and Go. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang Scan and Go. Jadi apa sih itu Scan and Go? Scan and Go itu adalah aplikasi mobile yang dibuat untuk membantu orang berbelanja di supermarket, jadi lebih praktis. Cara kerjanya pengguna itu cukup scan barcode produk langsung dari HP saat belanja, jadi bisa lihat total harganya langsung tanpa harus ngantri di kasir. Setelah selesai langsung bayar lewat aplikasinya, jadi semuanya itu bisa selesai dari HP saja, nggak perlu nunggu lama-lama di antrian. Jadi aplikasi Scan and Go ini cocok buat zaman sekarang yang serba cepat, tapi supaya orang mau pakai aplikasi itu tampilannya juga harus bagus, dan cara pemakaiannya juga harus mudah dipahami dan nyaman dipakai. Nah, disinilah RAM grafis jadi sangat penting banget untuk aplikasi itu. Oke, di sini langsung saja saya akan menjawab beberapa pertanyaan studi kasus yang harus saya jawab secara lisan sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang dimana soal pertama itu adalah, jika informasi produk, nama, harga, diskon pada Scan and Go disajikan dengan ukuran font yang kecil, warna kontrak rendah, atau tanpa penekanan visual yang jelas, apa dampaknya terhadap pengguna? Jadi jawaban itu, kalau informasi seperti nama barang, harga atau diskon, tampilan dengan tulisan kecil, warna yang terlalu samar, atau nggak ada penekanan visualnya kayak dikasih bold atau warna mencolok, itu pengguna pasti akan kesulitan bacanya. Ini bisa bikin pengalaman pengguna jadi kurang nyaman, terus bahkan bisa bikin mereka malas gitu lanjut berbelanja pakai aplikasi itu. Jadi desain yang nggak jelas itu bisa bikin pengguna bingung, berujung ya uninstall aplikasinya. Makanya prinsip keterbacaan dan kontrak warna itu penting banget supaya info bisa langsung dipahami tanpa usaha berlebihan. Oke, lanjut di pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kemampuan personalisasi, misalnya daftar belanja favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini. Jadi personalisasi itu bikin aplikasi terasa lebih kenal itu sama penggunanya. Misalnya tuh kita sering beli sabun di merek tertentu ya, nah pas buka aplikasi langsung direkomendasiin tuh, itu bikin proses belanja lebih cepat dan nyaman kan. Dengan adanya fitur kayak riwayat belanja, daftar favorit, atau rekomendasi yang sesuai, pengguna merasa dipermudah dan dihargai. Lama-lama mereka jadi terbiasa dan nyaman pakai aplikasi itu terus karena terasa cocok dengan kebiasaan mereka itu. Ini tentu saja tuh bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Langsung saja di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Yang dimana soal nomor 3 itu, sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi bagian dari inovator di masa depan, analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana pergeseran paradigma interaksi telah terjadi di era command line interface menuju graphic user interface ke natural user interface dan seterusnya. Menurut Anda atau saya, faktor-faktor kunci apa saja yang mendorong percepatan evolusi ini? Misalnya kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna, atau inovasi software. Jadi proses itu ya, dulu tuh kita berinteraksi sama komputer lewat CLI atau command line interface ya, dengan kita mengetik perintah
satu-satunya. Ini agak ramah dan buat orang awam, agak ramah buat orang awam. Terus munculnya itu GUI ya, GUI atau Graphic User Interface yang lebih visual, yang gampang dipakai karena tinggal kita klik aja. Sekarang kita udah bisa masuk ke era yang namanya Natural User Interface atau NUI, di mana bisa dipakai sentuhan, suara, bahkan gerakan tangan. Menurut saya perubahan cepat itu dipicu oleh teknologi hardware yang makin canggih seperti layar sentuh dan sensor. Terus kebutuhan manusianya yang pengen serba cepat dan gak mau ribet, dan tentu aja ya software yang terus berkembang buat bikin kita berinteraksi makin alami dan manusiawi. Cukup sekian penjelasan saya tentang prinsip desain grafik berdasarkan studi kasus aplikasi Scan and Go. Semoga penjelasan ini mudah dimahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.